Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita akan bahas terkait dengan peristiwa yang sangat menyedihkan sekali, diawali dengan video yang viral di mana ada seorang anak berusia 12 tahun atas nama Nizam ya, yang sudah berpulang pada hari Kamis 19 Februari 2026 lalu. Pada saat detik-detik sebelum dia berpulang, dia sempat ditanya sama sejumlah anggota polisi di hadapan ayahnya dan juga ibu sambungnya terkait dengan luka-luka yang didapati. Ini mayoritas adalah luka bakar dan nama yang disebutkan pada saat ditanya langsung di hadapan orang-orang tersebut adalah ibunya, mamanya yang melakukan tersebut. Dan mamanya atau ibu sambungnya ini refleks membantah dengan tegas dengan kata-kata lokalnya adalah ente, ente gitu. Dan ada ayahnya di sebelahnya langsung gitu emosional, kemudian dihadang oleh petugas di sana. Kita nggak tahu nih, percaya yang mana. Apakah kita harus percaya oleh keterangan dari sang ibu sambungnya atau keterangan dari Nizam yang sudah berpulang? Ya, ini harus dikonfirmasi dari data-data yang sifatnya adalah scientific. Karena kita juga nggak bisa pungkiri ya, kalau memang penyebabnya adalah karena misalkan betul ibunda sambungnya tersebut yang melakukan hal demikian, ini kan Nizam tidak berpulangnya secara mendadak atau secara immediately gitu ya. Tetapi sudah beberapa hari dirawat intensif di sebuah rumah sakit dan setelah itu baru berpulang begitu. Jadi penyebab kepergiannya itu adalah menjadi salah satu data yang tak terbantahkan dari otopsi. Kita bahas terlebih dulu adalah kronologi seperti apa sajakah, karena memang kejadian seperti ini menurut ayah dari korban, Anwar Satibi bukan kali pertama terjadi. Tepatnya setahun yang lalu pun juga sama, itu pernah kejadian seperti ini. Jadi si istri dari Anwar Satibi atau ibunda sambungnya dari korban ini memiliki kayak dua anak angkat katanya. Dan mereka ini karena usia nggak beda jarak jauh, yang anak angkat dari kedua anak angkat dari si ibu sambungnya ini itu kurang lebih tua sekitar 2 atau 3 tahun, dan mereka tuh sering kayak berseteru ataupun juga berantem. Bahkan kalau yang berantem itu pasti yang habis babak belur itu adalah anak saya begitu. Saya pernah laporkan mereka itu ke Polres, termasuk juga dengan istri saya, karena badan anak saya itu waduh ngeri banget, abis deh kalau dibuka bajunya, karena mereka sebegitu jahatnya menggunakan benda tumpul sampai sedemikian rupa. Tetapi karena sudah dimediasi oleh pihak setempat, bahkan istri saya sujud ke saya, meminta maaf, mau tobat, dan akhirnya saya berdamai dengan mereka. Nah, tetapi ini sepertinya kejadian ini terulang kembali menurut pengakuan dari korban ya, katanya bahwa sang mamalah yang melakukan hal tersebut. Pada saat ditanya, aku dengarkan lagi videonya, diapakan sama mama begitu. Adik Nizam yang sudah berpulang, almarhum, mengatakan bahwa pakai apa? Nggak tahu, dipukul. Iya, cuma mengangguk-angguk dengan kelihatan banget dia lagi menahan sakit yang luar biasa. Bahkan waktu ditanya pakai apa, dia nggak tahu, dia diem aja. Ada dua kemungkinan. Apa karena pada saat dibegitukan, dia udah nggak sadar, tapi masih terus dibegitukan, atau pada saat masih ditanya, dia lagi menahan sakit yang luar biasa, dan dia nggak ngerti, udah lupa apa yang sebenarnya terjadi. Cuma dia ingat adalah siapa orang yang melakukannya, menurut dia adalah mamanya. Katanya sih ada dugaan sangat kuat dia disuruh minum air panas. Nah, kejadiannya ini terjadi adalah kalau meninggalnya itu kan di hari Kamis 19 Februari 2026. Beberapa hari sebelumnya itu ya memang sudah dibawa ke rumah sakit, dan pada saat sang ayahanda itu pulang dari kerjanya, katanya baru masang gigi, dia kan ditelepon sama istrinya untuk buru-buru pulang karena anaknya itu panas gitu loh. Tapi sampai di rumah, dia kaget kok panasnya itu beda banget, badannya itu kulitnya banyak yang melepuh. Tapi dibilang sama istrinya, nggak apa-apa itu Pak, katanya itu biasa, wajar kalau anak panas biasanya kulitnya melepuh seperti itu. Waduh, kok bisa ngomongnya seperti itu? Coba kita simak cuplikannya dari ayah korban, Anwar Satibi, yang begitu histeris pada saat mengetahui kondisi anaknya seperti itu. Lihat kondisi anak saya yang kulitnya pada melepuh. Saya tanya, "Ma, kenapa ini kulitnya seperti ini?" Dia jawab, "Ini kan sakit panas ya, jadi pada melepuh." Nah, saya pikirnya ya nanti udah beli salep gitu.
bawalah ke rumah sakit. Oke, jadi sang ibu ini indikasinya kebohongan banget ya? Masa sih panas kok efeknya ke kulit seperti itu? Jadi udah indikasi bahwa memang ada kebohongan yang dilakukan di awal. Kenapa sang suami atau ayah dari korban percaya begitu aja? Ya, I don't know, namanya juga rumah tangga kan unik ya. Kita nggak tahu bagaimana kehidupan keseharian mereka. Cuman pada saat ya langsung dibawa ke rumah sakit, awalnya kan katanya mau dibelikan salep doang gitu untuk menyembuhkan, tapi kan ternyata nggak cukup sampai seperti itu. Akhirnya dirawat intensif di rumah sakit beberapa hari di sana dan langsung berpulang meninggalkan dunia ini, teman-teman. Ada data yang menarik ya, kalau aku coba simak keterangan dari Kombes Pol Charles Yagian, Kepala Rumah Sakit Bayangkara Setupa Polri, karena kita takutnya ada bagian yang kita terbawa emosi aja pada saat ada video yang viral tersebut dengan kata-kata yang sudah kita bahas di awal tadi, kita langsung menuduh bahwa ibunya adalah pelakunya. Takutnya ini kasusnya lebih besar daripada itu. Coba kita bahas apa data-data otopsi yang disampaikan dari Kepala Rumah Sakit Bayangkara Setupa Polri ini. Yang pertama adalah otopsi dilakukan pada hari Jumat 20 Februari 2026 dengan luka bakar hampir di seluruh bagian tubuh. Ada di wajah, tangan, punggung, hingga kaki kiri. Nah, penyebab kepergian dari almarhum ini bukan karena luka-luka tersebut, tetapi lagi dilakukan pendalaman terkait dengan bagian tubuh vital manusia, seperti jantung, kemudian hati, dan lain-lainnya, paru-paru, karena ada indikasi di situ kayak ada bengkak. Nah, terus kan kita melihat di video yang viral, di bagian wajah kan ada kayak luka yang kelihatan menganga gitu ya. Itu di bibir bagian atas dan juga dekat hidung. Nah, dikonfirmasi dari Kombes Pol Charles Siagian bahwa dua luka tersebut adalah luka lama, tetapi memang sembuhnya tidak sempurna. Apakah ini indikasi bahwa adik Nizam sudah mengalami hal-hal yang berbau fisik tersebut itu sudah sejak lama? Kalau aku cek dari keterangan sekolahnya, sebenarnya adik Nizam ini kan sudah tinggal di asrama hampir setahun ya pada saat di kelas 1 SMP IT Darul Ma'arif ini. Tetapi pada hari Selasa 3 Februari 2026, berarti sebelum hari kejadian berpulangnya adalah tanggal 19, jaraknya adalah sekitar 13 hari, itu dia dipulangkan dari pondok pesantren karena ada dua momentum. Pertama adalah menjelang Ramadan, jadi biar berkumpul bersama keluarga, dan juga pondok pesantrennya sedang renovasi, jadi harus pulang. Dan dijadwalkan tanggal 19 Februari 2026 ini seharusnya sudah mulai kegiatan belajar mengajar lagi. Tetapi di tanggal yang sama itulah seharusnya dia belajar bersama, mulai ketemu sama teman-temannya, tapi dia menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit, teman-teman. Nah, reaksi dari ibunya kalau aku lihat di sini memang sangat mencurigakan. Tetapi apakah betul dia menjadi orang satu-satunya? Karena pada saat ditanya di sejumlah media, Kombes Pol Charles Siagian, ada nggak Pak, ini luka-luka kayak benda tumpul begitu di tubuh korban, dikatakan dengan tegas tidak ada, tapi cuma luka bakar dan bengkak di paru-paru dan jantung. Nah, ini menjadi salah satu teka-teki nih, apa yang sebenarnya dilakukan oleh si terduga pelaku, ibunda angkatnya, ibunda sambungnya ya, kepada adik Nizam, karena kita bisa melihat kalau dibilang dia immediately atau otomatis langsung berpulang kan tidak. Ini satu hal yang memang cukup meringankan tuduhan kepada sang ibu sambungnya, karena kalau memang dia yang melakukannya, harusnya kan otomatis dong, tidak menunggu beberapa hari atau beberapa waktu dirawat di rumah sakit. Tetapi dugaan sangat kuat adalah ada indikasi bahwa dia disuruh minum air panas, kemudian masuk ke bagian organ tubuh lainnya yang ngebuatnya luka, yang itu menurut aku jauh lebih sakit ya. Kalau dibegitukan langsung berpulang, kayaknya masa kesakitannya itu tidak lama. Tetapi kalau dengan proses dia yang sudah video-videonya beredar di sosial media, yang kita bisa gambarkan betapa sakitnya ya adik Nizam itu menahan semuanya, itu kan justru malah lebih kejam ya teman-teman. Cuma sekali lagi ya, untuk menentukan seseorang sebagai tersangka,
tidak cukup hanya dengan satu alat bukti saja, tapi paling tidak harus ada 2 alat bukti. Ada 5 jenis alat bukti. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Nah, saksi dari korban ini sudah mengakui bahwa yang melakukannya adalah ibunya. Tetapi ini sepertinya bertolak belakang dengan data otopsi karena dokter otopsi mengatakan luka-luka tersebut tidak menyebabkan adik Nizam itu berpulang, tetapi yang menyebabkan harus dilakukan pendalaman terlebih dulu dengan data-data dari yang bagian dalamnya yang ada bengkak-bengkak tersebut. Apakah itu adalah akibat dari air panasnya atau ada penyebab yang lainnya. Dan menurut aku dengan adanya keterangan dari sang ayah bahwa setahun lalu pernah terjadi peristiwa tersebut, ya menjadi salah satu petunjuk kuat bahwa sebenarnya kejadian ini memang sifatnya adalah penyebab utamanya karena si perilaku ibundanya tersebut. Tetapi dengan adanya statement bahwa punya 2 anak angkat yang usianya pun tidak jauh berbeda, mereka lebih tua 2 atau 3 tahun dari adik Nizam, kalau mereka ribut selalu yang dikalahkan adalah adik Nizam. Selalu aja dia yang babak belur. Apakah sang ibunda ini menyembunyikan sesuatu? Dugaannya apakah ada keterlibatan dengan anak-anak angkat tersebut keributannya karena kita pengen tahu kronologi sebenarnya kenapa adik Nizam tersebut bisa mengalami luka-luka sebegitu banyaknya. Nggak mungkin dong tiba-tiba aja langsung seperti itu. Apa yang menjadi faktor pencetusnya? Apakah ibundanya sudah berkata jujur atau melindungi? Dugaannya adalah orang yang biasa berkonflik dengan adik Nizam. Pesan terakhir yang disampaikan dari Anwar Satibi, ayah dari adik Nizam, bilang begini bahwa pertahankanlah rumah tangga kalian apapun yang terjadi demi anak. Bahkan ibunda kandungnya pun hadir dalam pemakaman dan juga penghormatan terakhir kepada adik Nizam. Kelihatan banget ibundanya cuman kosong, tatapan matanya sedih yang begitu mendalam. Wajar sekali ya, anak selucu, semanis ini lagi berjuang untuk mewujudkan mimpinya, katanya pengen menjadi pendakwah, makanya dia sekolah di pondok pesantren seperti ini, tetapi harus berpulang dengan cara yang tragis seperti ini. Mudah-mudahan keadilan untuk adik Nizam akan segera terbongkar apa yang sebenarnya terjadi pada anak berusia 12 tahun ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Semara. Sampai jumpa.